Oke Mas Bro, kita lanjut part 2. Tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan syariahnya. Yang pertama adalah saham Tool dan Clean. Ini saya nggak tahu karena baru IPO. Terus ADMR. ADMR di sini masih syariah, tapi saya nggak tahu update. Kalau udah ada update, Mas bisa cari sendiri. Terus ada BRIS. Jelas BRIS adalah Bank Syariah Indonesia dan Syariah. Terus ada PTBA, guys. PTBA oke. Terus ISSP. Nah, ISSP jarang banget kita bahas ya. Kita masukin di sini ISSP syariah, terus ada Becap, guys. Becap ini nggak syariah. Terus ada MLPL multipolar, di sini juga syariah. Terus ada saham Bumi, ini kita suruh bahas. Bumi Resource, ya Bumi Resource syariah nggak ya Bumi ya? Bumi ternyata nggak syariah, guys. Nggak ada Bumi ternyata. Nggak syariah ternyata si Bumi ya. Oke, kita lanjut bahas aja langsung. Yang pertama adalah PTBA. Keburu sore, guys. Nah, PTBA di sini tadi sempet naik ya, cuman balik lagi ke harga open. Tapi kalau kita lihat di sini, guys, open dan close di harga yang sama berarti doji, dan setelah dia turun dalam dan doji, di sini kalau misalnya dia nggak naik berarti kan dia bullish harami. Nah, semoga aja untuk PTBA ini segera naik. Dan saya yakin PTBA ini akan segera naik. Woi, kenapa kita lihat ya? Nah, PTBA itu akan segera naik. Kenapa? Kita lihat di sini dari fundamental. Mas Buda di sini. Profit PTBA 500 miliar ke 2 triliun. Dan saya yakin kuarter 2-nya itu akan jauh lebih bagus daripada kuarter 1. Profitnya karena harga batu bara di atas. Mas Bro bisa lihat aja profit dari Harum dan profit dari United Tractor. Ini yang udah keluar duluan dan sangat luar biasa. KKGI juga udah keluar, juga luar biasa yang batu bara itu. PTBA adalah tambang batu bara terbesar di Indonesia. Berarti profitnya akan yang paling besar, guys. Tos untuk PTBA, Mas Bro jangan sampai ketinggalan. Nanti biasanya kalau misalnya dia ngeluarin laporan keuangannya itu langsung loncat ya. Ini sebelum ngeluarin, Mas Bro bisa akumulasi dulu. Ya, bisa akumulasi dulu. Dan untuk PTBA ini dividennya juga lumayan gede. Dan tahun depan harusnya kalau DPR-nya 100% lagi, itu juga akan gede lagi, guys. Lebih besar lagi, ya. Kita lihat PTBA di sini apa yang terjadi. What happened PTBA? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dari tanggal 1 bulan 7, sebulan yang lalu, ternyata masih banyak banget asingnya di PTBA. Mas Bula di sini aja. BK masih punya 100 miliar. CS masih punya 100 miliar lebih. Di AVG-nya berapa? Mas Bro lihat sendiri ya. Dengan mata sendiri. AVG, BK, CS, AKK, ZZP, YU ini big player. Ya, itu AVG-nya di atas 4.000. Ya, 4.080. Bahkan nih BK di harga close saat ini. Terus CS juga malah di atas lagi CS-nya. AK di bawah dikit. KZ nih yang agak di bawah. Nah, tapi rata-rata mereka di sekitar 4.000-an. Bahkan MG juga di 4.080. Nah, ini adalah price yang sangat tepat saat Mas Bro mau ngambil PTBA saat ini. Ya, jangan sampai ketinggalan PTBA. Oke, kita lihat untuk PTBA yang hari ini aja. Kita lihat hari ini today. Tuh ya, hari ini memang BK sedikit ngeluarin barangnya ya. Ini sedikit toh. Dia punya 119 miliar baru keluar 1 miliar. Di sini tapi MG masuk, guys. Nah, MG masuk dan CS masuk, AK akumulasi lagi. Ini hari ini PTBA tuh net buy asing loh. Wow, this is so wonderful, guys. Dan top buyer PTBA adalah MG. Nah, ini saya curiga besok akan lumayan nih naiknya PTBA 2-3%. Semoga bisa PTBA ya. Oke, untuk PTBA mungkin bagi teman-teman yang mau scalpingan ambil aja di 40.70 sampai 40.80 untuk targetnya di garis warna hijau ini, guys, di 4170 ya di sini ya. Nah, target yang udah saya buat di sini 470 atau ini kan resist, guys, di sini. Ya, benar ya, di sekitar 4170 lah untuk target dari PTBA. Next terus selanjutnya adalah ISSP. Nah, ISSP adalah perusahaan pipa, ya, pipa baja untuk mengalirkan crude oil ya, minyak atau gas. Nah, ini kerjasamanya tentu aja sama kilang-kilang minyak ya, teman-teman. Medco, Elsa, Raja, apalagi Pegas kan seperti itu.
Jadi ISSP ini termasuk perusahaan yang istilahnya itu kalau harga komoditas terutama minyak itu mahal, ini juga profitnya akan tebal. ISSP di sini memang ada sedikit penurunan profit ya. Di sini ya, ada sedikit penurunan profit, kita lihat every quarter-nya. Nah, dari dibanding dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 254 miliar, sekarang 190. Tapi kalau dibanding kuartal 1 dia naik. Nah, yang menarik banget di ISSP adalah dari equity-nya. Ya, equity-nya naik. PBV-nya itu cuma 0,5. Kalau Mas Bela di sini, PBV tahun lalu itu sempat 0,7 2021 dan 2022 kuartal 1 itu 0,7 dan sekarang cuma 0,5. Dengan ROE yang lumayan besar kalau menurut saya, guys. Nah, ini bisa dibilang ISSP itu adalah perusahaan pipa ya. Perusahaan pipa yang termasuk gede juga. Kerjasama juga sama perusahaan-perusahaan besar. Harganya masih murah, guys. Masih murah. Dan dia bagi dividennya itu sekitar berapa ya? Kemarin saya dapat dividen itu 9 jutaan sih dari ISSP ini. Dan sempat turun sih untuk ISSP. Dan kalau menurut saya ini udah gantung aja di EMA 20 ya, udah gantung aja di EMA 20. Nah, ini kemungkinan ISSP ini akan segera naik, guys. Nah, kalau target ISSP di mana? Karena dia udah bentuk namanya higher low. Sebentar nih, ada yang nelfon. Dia bentuk higher low dan untuk target ISSP sih harusnya bisa ke 312, guys. Di sini, guys, target ISSP. Nah, fundamental oke, kita lihat brokernya. ISSP dari brokernya, guys. Brokernya sekarang agak kurang menarik, tapi kita lihat di sini ada nyempil si BK ya. Ada SQ juga di 274. Kalau kita agak lebih lama lagi di ISSP ada YP di 300. Nah, rata-rata memang di 300. Bahkan di YP pun ada di MG di 300, guys. Nah, ini jadi bagi teman-teman yang mau nge-swing atau scalpingan ISSP, Mas bisa ambil di 274, 276. Dan TP minimal di AVG mereka nih, guys, di 300 ya. Nah, MG 300, YP di 300. Nah, itu untuk ISSP. Terus adalah Becap, guys. Nah, ini saya yang suka sahamnya Om Thanos. Yo, mana suaranya? Nah, sahamnya Om Thanos ini termasuk bagus. Fundamentalnya sih Becap, guys. Walaupun kelihatannya memang, oh ini saham gorengan ya, tapi ini agak bagus dikit ya, gorengan juga. Profitnya naik ya, lumayan naik untuk profitnya. Terus untuk PBV juga masih 0,7, masih murah, guys ya, masih di bawah under 1 ya untuk si Becap. Dan kalau misalnya ini, oh DER-nya gede ya, memang bank ya, ini memang bank ya, termasuk bank gitu ya. Jadi DER-nya gede itu wajar, karena kalau bank itu kan kita nyimpen di bank, misalnya Mas Bro itu nyimpen uang di Bank BRI misalnya, itu sama Bank BRI disebutnya utang. Jadi kalau bank itu semakin banyak nasabahnya, DER-nya semakin gede ya di situ ya. Jadi no problem. Kalau perbankan beda sama sektor yang lain kan, seperti itu. Kalau Mas Bro itu ngelihat DER, justru malah semakin banyak DER-nya itu semakin bagus, berarti semakin banyak orang yang nabung di situ gitu. Nah, kita lihat di sini untuk Becap ya. Saya tuh ngoceh melulu serak aku ya. Nah, di sini Becap kalau kita lihat ya dari tanggal 1 bulan 5. Oh, ternyata ada MG, guys. Gila ya. Ada MG di 150. BK di 150. Nyangkut di pucuk. MG-nya di ulat pucuk. Nah, kita lihat seminggu aja deh. Seminggu aja ada apa? Ada MG averaging down, guys. Lihat ya, PD di 118 dan kita lihat di sini nyempil MG. Nah, MG itu kan nyangkut di 150 dan mereka mulai ambil di bawah, guys. Nah, kita lihat hari ini untuk Becap ada siapa? Ada YP yang ambil, guys, di 110. Nah ada BK ya, BK jualan. Asingnya nggak main, guys, di sini. Berarti yang ambil lokal ya. Jadi bandarnya lokal untuk Becap. Nah, kita lihat Becap di sini. Becap kita lihat. Nah, asik ya Becap ya. Udah mulai asik, guys. Merah 1 2 3 4 5 6 7. Seminggu merah. Doji, Bulis Harami. Besok Wus. Gitu ya untuk Becap. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut Becap, ambil di 110 111 ya menurut targetnya. Kalau menurut saya sih bisa aja ini ke 118 lagi nih, guys, untuk Becap. Sekali dia naik bisa tinggi. Jadi TP-nya di sekitar 115 sampai 118. Oke, terus adalah multipolar ya, MLPL. Oke,
MLPL juga menarik kalau kita lihat chartnya, kita lihat. Multipolar ini juga sangat menarik chartnya. Mantap ya. Merah-merah, hijau, dan hijaunya nempel di MA20. Kayaknya memang ini udah mulai uptrend untuk multipolar. Nah, kita lihat MLPL di sini dari fundamental. MLPL net profitnya positif ya, walaupun operasional profitnya minus, tapi profitnya positif. Loh, kok bisa? Berarti ini dapat penghasilannya bukan dari operasional, tapi dari investasi. Seperti itu. Namanya multipolar itu perusahaan investasi, guys. Kalau multipolar itu kalau menurut saya sih bukan teknologi ya. Dia kayak Saratoga, kayak Palem, kayak Kren, kayak apa lagi? Mungkin BRPT gitu ya, perusahaan yang investasi. Seperti itu, guys. Untuk sini PBV-nya juga 0,5. Fundamental sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya. Ini termasuk gorengan. Fundamentalnya ya kurang bagus seperti itu, tapi PBV-nya masih murah. Kita lihat dari MLPL di sini ada Lor MG. Oh, mantap sekali ya. Di sini ada MG di AVG 168. Nah, MG akumulasi, guys. Akumulasi multipolar, guys. Kita lihat MG di sini nggak ada. Ya, MG berarti baru beli hari ini. Nah, di sini YP-nya di 173. Nah, mantap sekali untuk multipolar ya. Kemungkinan sih besok terbang nih untuk multipolar. Mas Bro perlu jadi watchlist bagi teman-teman yang mau ikut multipolar. Ambil 166 167 TP di 173 maksimal ya. Di AVG-nya sih YP. Next, terus selanjutnya adalah Bumi ya. Ini titipan, guys ya. Apa yang mau dilakukan Bumi nih ya? Apakah Bumi mau sampai ke 200? Maybe ya. Bisa aja. Tapi Mas Bro perlu ingat ya, saham Bumi itu ya. Saham Bumi itu kejam loh. Waktu itu pernah di awal tahun 2021 juga seperti itu. Lihat. Ini di Januari 2021. Waktu itu juga Bumi sempat ke 150. Lihat ya. Tapi habis itu ARB-nya Mas Bro lihat di sini. Ini yang beli di 150 nih ya. Ya, ini ARB nggak bisa keluar. Keluarnya di sini, guys. Nah, ini udah rugi berapa? Rugi 50%. Ini ARB kunci loh, ini nggak bisa keluar. Kita lihat yang dulu lagi ya. Di sini juga nih, di sini juga ada ARB kunci kan. Naik ARB kunci. Ini ARB kunci ini nggak bisa keluar loh. Nggak bisa keluar nih ARB kunci. Jadi jangan terlena, guys. Kalau misalnya udah cuan ya udah seperti itu ya. Saham seperti ini kan, aduh gimana ya. Serem lah kalau beli di sini nih. Kalau saya sih nggak berani, guys. Bumi beli di sini nggak berani, saya udah nggak berani. Kita lihat di Bumi ya, apakah bisa naik lagi. Nah, kalau saya sih udah nggak berani. Kalau misalnya sekuritas yang kenceng sih berani aja ya. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini untuk Bumi, kita lihat AVG-nya top bayarnya lah ya. Kita lihat AVG-nya top bayar di Bumi. Nah, MG Mas boleh di sini ZP itu punya 483 miliar di AVG 75. MG punya di 89. Ya, kita lihat BK di 111. Di bawah semua, guys. Ya, di bawah semua ini top-top bayarnya. Ini ya. Ini kan ZP sama MG kan punya banyak. Ini latah biasanya. Kalau salah satunya ada yang kejual, mereka ngeguyur bareng-bareng. Takut nggak kebagian. Biasanya seperti itu ya. Misalnya ZP ini ngeguyur gitu, ngehaki banyak bread. Ini MG ikutan. Dan BF, RF ini ikut-ikutan juga yang punya AVG bawah ini. Ikut-ikutan ngehaki, guys. Ya, jadi bisa ARB berjilid-jilid seperti itu ya. Mas Bro harus berhati-hati karena mereka itu dulu-duluan TP-nya. Pasti mereka kan duluan. Jangan sampai keduluan. Kalau keduluan mereka nggak dapat kan gitu. Jadi menurut saya sih hati-hati untuk Bumi ini, warning aja. Kita lihat profit Bumi. Ya, profitnya sih kita lihat dari autonya dulu. Oh, profitnya naik, guys ya. Naik banyak. PBV juga masih murah sebenarnya 1,4. Terus untuk net profitnya naik banyak, total equity-nya juga naik ya, jadi 1,8 jadi 10 triliun, naik banyak banget ya. Untuk PBV-nya juga turun malahan karena equity-nya nambah. Jadi untuk fundamental sebenarnya bagus untuk Bumi ini, tapi yang nggak saya suka ya dari gerakannya. Kalau kita lihat dari broksurnya, guys, kemungkinan sih Bumi masih naik ya. Masih mungkin aja bisa naik. Karena MG juga tadi baru beli juga. Tapi kalau Mas beli di sini, oh MG punya AVG 130. Nggak terlalu jauh. Enggak, MG AVG-nya di bawah di 80-an.
di bawah sana BGMG. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kalau misalnya bumi udah bentuk shadow kayak gini nih, set gitu ya. Nah ini udah tanda-tanda jualan, Mas Bro keluar aja. Kalau misalnya besok naik tinggi terus bentuk shadow kayak gini nih, Mas Bro harus warning ya. Nah biasanya dia akan turun. Oke, itu untuk bumi. Ya kalau misalnya mau scalpingan ya ambil aja, tapi jangan greedy gitu, harusnya bisa cuan lah 2-3% bisa untuk di bumi. Oke, mungkin itu channel master kita, jangan lupa untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya guys.